Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Fatur Dopong yang saat ini berada di rumah Nun Podcast yang sudah berjalan 1 tahun lebih. 1 tahun. Alhamdulillah. 1 tahun lebih atau 1 tahun bang? 1 tahun. Ya. Alhamdulillah dalam podcast ini banyak sekali kita mendapati tokoh-tokoh yang berada di rumah ruang podcast ini. Namun progres dari ruang podcast di Nun Podcast ini kita berharap kedepannya semakin maju tentunya, dan kedua kita juga bisa berharap ada dukungan moral dari semua pihak agar supaya Nun Podcast ini terus memberikan edukasi dan terus menyampaikan pesan-pesan tentang spiritual, tentang religiusitas. Oleh karena itu mungkin kita sudah hadir bersama dengan Direktur Nun Podcast, Bang Sufianto Minggele. Ya. Ini ada Direktur Nun Podcast juga ya. Ini saya lihat juga ini jabatan baru juga bos, dari sisi dari progresnya beliau ini luar biasa. Ada juga jabatan baru. Kemarin diangkat dari Ketua Pergunu ya Bang ya? Iya, Ketua Pergunu Nusa Tenggara Timur. Itu diangkat melalui apa itu? Itu melalui conferwheel, by daring maupun secara luring. Jadi ada beberapa perwakilan PC yang hadir via daring, ada beberapa PC yang punya hak suara dan itu mempunyai legalitasnya, dan ada juga yang secara luring, artinya ada bersama berkumpul ya dengan karateker yang waktu itu Pak Dr. Anus Ibrahim Arif sebagai karateker untuk PW Pergunu NTT. Jadi alhamdulillah secara aklamasi saya mendapat suara sekitar 11 suara dari pemilik sah suara. Jadi alhamdulillah terpilih sebagai pimpinan wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ketua Pergunu. Kami ucapkan selamat dan sukses dari rumah Nun Podcast ini. Kami ucapkan selamat dan sukses terus dan selalu membawa misi tentang pendidikan dan misi tentang guru-guru di Nusantara. Mungkin kita tidak menyampaikan, kita tidak masuk pada wilayah soal Pergunu, tetapi di momentum yang berharga ini kita akan spill sedikit tentang bagaimana proses berdirinya Nun Podcast, Pak. Bang Yanto, dari proses berdirinya Nun Podcast ini terinspirasi dari apa? Ya, jadi kebetulan profesi ini juga masih nyangkut-nyangkut dengan profesi saya sebagai guru, sebagai pendidik dalam bidang teknologi informasi, dan pada saat sekarang ini, dunia sekarang ini memang kita harus mengembangkan teknologi informasi ini masuk ke segala lini. Bayangkan sekarang orang pagi aktivitasnya sebelum beraktivitas lain-lain, orang-orang sekarang lebih melihat duluan HP. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik yang perlu kita juga mengikuti perkembangan dan kekinian. Nah, organisasi-organisasi yang ada ya saat ini juga dituntut untuk lebih kreatif, lebih aktif dan inovatif dalam mengembangkan potensi dan sumber daya manusia yang ada. Nah, salah satunya saya berpikir bagaimana supaya kita juga mengembangkan Nun Podcast. Nah, untuk Nun Podcast sendiri, sahabat Nun, untuk diketahui bahwasanya Nun Podcast ini setelah saya berdiskusi dengan Aba Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur, Aba Dr. Andus Kiai Haji Puamonto Umbunai, beliau menyarankan bahwasanya nama podcast kita ini diberi nama Nun Podcast. Diambil dari Al-Quran ya, salah satu surah di Al-Quran, Nun wal qalamu wa ma yasturun. Surat Qalam ayat 1. Ya, Al-Qalam ayat 1. Jadi maka itu muncul kata Nun Podcast ini, dan kita mendirikan Nun Podcast ini tayang perdana itu pada tanggal 23 Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan berkah, dan disitulah Nun Podcast mulai launching perdana di tanggal 23 Ramadan. Berarti kita sudah masuk di tahun Ramadan 1446 Hijriah, berarti berdiri di tahun 1445 Hijriah. Jadi 1 tahun lah haulnya ya. Dari perjalanan kita di Nun Podcast memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi tentunya, Pak Direktur. Ini juga kami sebagai kami di tuan rumah kami kami perlu curhat dong bagaimana majunya sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau sebuah
pergerakan itu butuh manajemen dan lain-lain. Namun dalam proses perjalanan ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama pada progres dukungan daripada kalangan non-podcast, terutama pada warga Haidin yang kemudian kita lihat dari progres penonton dan lain-lain hari ini. Mungkin strategi apa yang kemudian dibangun oleh non-podcast ke depan agar supaya non-podcast bisa dijadikan satu wadah untuk bisa menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama terutama Nusa Tenggara Timur. Jadi baik, untuk progres kami ke depan, memang harapan kami Nun Podcast ini lebih dicintai oleh kaum Nahdiyin, wabil khusus kaum Nahdiyin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah rumah kita, ini adalah media kita, media dakwah kita untuk menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk saat ini memang progres dari penonton kita, khusus di penonton dari Nun Podcast, sahabat-sahabat Nun Podcast, saya biasa menyebutnya dengan sahabat Nun Podcast. Ya. Nah, biasanya saya sapa seperti itu. Sahabat Nun Podcast ini kita perlu sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwasanya kita punya 3 konsep, yaitu ya open mind, membuka pemikiran bagaimana kita mengembangkan teknologi IT ini, teknologi podcast, teknologi media-media sosial, punya TikTok, punya akun-akun medsos, ini kita mulai publis. Jadi publikasinya membuka pemikiran kaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikut open heart, membuka hati, bagaimana kita mau menerima media ini supaya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi media dakwah yang kaitan dengan kiai-kiai kita akan undang. Beberapa kali kita sudah mengundang kiai-kiai yang hadir di studio Nun Podcast dalam memberikan fadilah-fadilah amal dalam amalia-amalia NU seperti apa. Nah, ini yang terus kita intens bergerak untuk bagaimana Nun Podcast ini selalu dicintai, yaitu open heart, ada di hati. Yang terakhir adalah open will, kita punya tekad. Open will. Open will ini punya tekad, artinya semuanya bahasa Inggris habis ya, Bang? Iya, kita harus mengembangkan potensi-potensi ini. Jadi open will, harus punya tekad. Kalau kita nggak punya tekad, berarti kita tidak punya arah dan tujuan. Sekali-sekali lah bahasa alor, ya, Bang? Ya, kita pakai bahasa Inggris. Nah, ini kan kita sementara berjuang dan bergerak untuk mengembangkan teknologi informasi. Jadi punya tekad. Tekad satu, bahwasanya yang tadi saya sebutkan, kita bagaimana kaum Nahdiyin yang ada di Nusa Tenggara Timur lebih melek terhadap teknologi, bagaimana mencintai Nun Podcast itu sendiri, dan bagaimana faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebar di seluruh Nusa Tenggara melalui Nun Podcast. Ya, seperti itu. Untuk bisa menarik simpati dari sahabat Nun Podcast, tentu pada akhir-akhir ini memang banyak sekali tantangan dan persaingan yang sangat luar biasa berkaitan dengan konten-konten yang edukatif. Dan yang kedua, mayoritas manusia itu kita lihat dari tayangan-tayangan itu banyak yang memang tidak terlalu bersimpati dengan soal-soal yang bersifat edukasi. Tetapi yang kita harus butuhkan adalah hal-hal yang menarik atau kita sebut saja branding. Branding apa yang kita akan munculkan di Nun Podcast ke depan, Bang? Mungkin ada strategi. Iya, untuk branding Nun Podcast memang Nun Podcast ini kita lebih banyak ke religi, religi yang memang dakwah yang kita kembangkan di Nun Podcast adalah dakwah bil hikmah, dakwah yang mempunyai hikmah. Contoh misalkan kita kapan hari sudah pernah hadirkan beberapa tokoh-tokoh dakwah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu dakwah yang hablum minallah, hablum minan nas. Jadi hablum minallah, kita hubungan kita vertikal. Hubungan vertikal dengan Allah, dan hablum minan nas dengan bukan hanya umat muslim saja yang kita hadirkan di Nun Podcast, bisa jadi ada tokoh-tokoh non muslim yang kita hadirkan di sini. Salah satunya yang pernah kita undang di studio Nun Podcast, ada tokoh muda, ada tua adat. Itu viewernya memang lumayan naik waktu itu, hampir 12.000 dengan hostnya sahabat Fatur Dopong, luar biasa. Jadi itu sampai 12.000 dan itu luar biasa. Beliau sangat apresiasi terhadap kita di gerakan di Nun Podcast, karena itulah identitas kita, bahwasanya NU ini masuk di segala lapisan masyarakat, mampu diterima, dan itu yang harapan kami seperti itu. Jadi kita
hablum minan nasnya jalan, hablum minallah maupun hablum minan nas jalan. Kita jalan beriringan sehingga Nun Podcast ini yang tadinya dianggap biasa-biasa menjadi luar biasa. Ya. Dan itu ada nilai plusnya dari situ. Mungkin seperti itu. Itu yang membedakan dengan podcast-podcast lain. Jadi meskipun religi, tetapi narasumbernya beragam. Ya. Tapi atau bagaimana kalau membangun konsep ke depan tuh, Abang? Misalnya kita petakan lah ya. Fokus pada Nun Podcast tadi Abang sudah sampaikan bahwa kita fokus pada hal yang sifatnya religi. Ya. Coba kita desain misalnya silabus, semacam silabus ataupun semacam kalender. Kalender. Jadi kaitan dengan semua aktivitas, semua hari-hari besar Islam ataupun hari besar nasional itu bisa kita agendakan untuk membicarakan soal hal-hal yang penting. Jadi di setiap hari-hari besar itu kita isi dengan misalnya Hari Raya Islam berkaitan dengan Idul Fitri. Kita undangkan salah satu kiai dari NU berbicara tentang manfaat dan pentingnya Idul Fitri. Atau di bulan Ramadan kita hadirkan salah satu tokoh Islam atau di kiai-kiai di NU untuk berbicara tentang manfaat dan pentingnya Ramadan. Begitu juga dengan di Maulid Nabi dan Isra Miraj dan lain-lain. Dan ini bisa kita manfaatkan ke depan. Apakah terpikir dari situ, Bang Direktur Nun Podcast? Iya, kalau untuk terpikir kita pikirkan itu, dan schedule itu, time schedule memang sudah kita buat. Tetapi namanya media ya berarti kita perlu menggerakkan dan digerakkan. Nah, ini yang limit waktunya memang narasumber yang sudah pernah kita undang, Ketua Panitia Takbiran. Nah, itu juga sudah pernah hadir di studio Nun Podcast. Nanti ini tahun undang lagi ke sini. Ya, insya Allah nanti kita undang lagi untuk hadir di sini memberikan kaitan dengan kegiatan baik takbiran laut maupun takbiran darat. Ya, insya Allah akan dilakukan di nanti pada saat kemenangan, nanti hari kemenangan. Mudah-mudahan ini tahun dia laut juga atau darat saja? Informasi yang kita dapat ini laut dan darat. Darat dan laut. Jadi ini berarti belum ada udara. Udara belum. Nanti kita akan buat takbiran udara juga. Kayaknya perlu dipikirkan itu ya. Jadi itu narasumber. Nah, begitu pun pengelola lapangan untuk hari-hari besar Islam yang tadi saya sampaikan. Itu juga salah satunya pernah kita undang di studio Nun Podcast, yaitu pengelola lapangan Habib ya? Iya, alun-alun rumah jabatan. Kan itu perdana kemarin sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, itu kita sempat undang di studio Nun Podcast untuk memberikan kaitan dengan informasi kepada sahabat Nun Podcast kaitan dengan tempat-tempat sholat untuk Idul Fitri. Sekota Kupang. PHBI juga kita undang. Nah, ini merupakan media komunikasi, media informasi buat sahabat-sahabat Nun. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya di media-media lain yang kemudian muncul adalah hal-hal yang bersifat negatif dengan daya tayang yang memang luar biasa tinggi dan kedua penonton yang sangat luar biasa banyak, kenapa tidak kita harus lupa dengan media-media yang edukasi seperti Nun Podcast dan media-media lain yang memang edukasinya banyak tetapi penontonnya gitu. Makanya saya lihat di cara pandang generasi muda hari ini memang mereka melek terhadap media sosial, namun cara pandang mereka itu masih pada hal-hal yang sifatnya negatif. Ini yang kita harus menggiringkan supaya agar ketika hal-hal yang negatif itu makin membias atau makin leluasa di media sosial, ya paling tidak hal-hal baik juga kita harus lanjutkan. Hal baik ini penting kita publikasikan dan kedua kita jadikan media sosial sebagai langkah-langkah untuk mengimbangi hal-hal yang sifat negatif, mungkin itu. Dari akhir mungkin dari pertemuan kita ini mungkin hal penting mungkin apa yang mungkin disampaikan berkaitan dengan milad dan ulang tahun Nun Podcast ini dan apa harapan Nun Podcast ke depannya, Bang? Baik, untuk milad Nun Podcast yang ke-1 tahun ini harapan kami bukan 100 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dia tahun pertama ini. Oh, saya pikir 100 tahun, Bang. Ya, baru 1 tahun. Haul yang ke-1 tahun. Jadi 1 tahun Nun Podcast tayang di Nun Podcast, di YouTube Nun Podcast, channel Nun Podcast. Mohon dukungan dari sahabat-sahabat Nun Podcast, pencinta-pencinta Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Ini adalah wadah kita, media kita, dan media ini perlu didukung oleh kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di
channel Nun Podcast. Nah, harapannya bahwasanya ke depan kita akan mengikuti perkembangan yang ada, dalam artian pencinta-pencinta NU ini, khusus di pencinta Nun Podcast ini tidak tayangannya ya, kita akan lebih beragam dalam hal narasumber. Nah, ini ke depan kita akan mulai membuat itu, dan buktinya hari ini studio Nun Podcast sudah agak sedikit berubah di jelang 1 tahun ya, yang biasanya kita lihat secara vertikal ya, mejanya, arah duduknya itu vertikal. Hari ini secara horizontal, dan luar biasa penataannya sudah mulai banyak yang bagus, dan ini memberi dampak yang baik bahwasanya kita terus progres dan terus berinovasi mengembangkan potensi yang ada. Kata seorang di dalam bukunya Thomas Kahn itu, dia menyatakan bahwasanya mode of talk, mode of inquiry. Bahasa Inggris lagi. Jadi gaya pendidikan dan gaya penyelidikan. Jadi kita melihat pendidikan kita, artinya apa yang kita berikan, apa yang kita tawarkan ke sahabat-sahabat Nun Podcast, apakah itu sudah sesuai atau tidak dalam hal jumlah viewer yang masuk maupun jumlah penonton yang masuk. Ya, begitupun apa kalau misalkan kurang, apa strategi yang harus kita pakai untuk kita terus berinovasi. Ya, itu inovasi. Jadi kata kunci yang disampaikan oleh Thomas Kahn itu 2 itu. Mode of talk, mode of inquiry. Mode of talk, mode of inquiry. Sudah lidah kita tidak bisa gitu. Jadi demikian ya. Jadi sahabat Nun Podcast, jangan lupa tetap dukung kami, tetap support kami. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Berikan dukunganmu kepada kami. Ayo dukung Nun Podcast. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Yanto, Direktur Nun Podcast di Rumah Nun Podcast ini. Harapan terbesar dari Rumah Nun Podcast adalah kepada para sahabat Nun Podcast terus mendukung dengan cara yang disampaikan, yaitu like, comment, dan subscribe. Dengan mendukung Nun Podcast berarti memberikan penyemangat dan memberikan spirit terhadap semua manajemen Nun Podcast agar supaya terus berinovasi dan terus melangkah hal-hal yang langkah baru untuk strategi untuk membangun Nun Podcast ke depannya. Nun Podcast merupakan channel di mana channel beredukasi dan channel yang bisa menyampaikan pesan-pesan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua pesan-pesan Islam dan pesan-pesan toleransi di Rumah Nun Podcast ini. Terima kasih banyak Bang Yanto sudah mampir di channel ini di Nun Podcast ini. Saya tutup dulu dengan pantun sudah memberikan motivasi bersama dengan kami. Akhir dari pertemuan ini kita dengarkan pantun dari Bang Sugianto Minggele. Baik, terima kasih Bang Fatur Dopong. Jadi pantun saya, salam jumpa di akhir kata, beta datang membawa cinta. Mari ketong bercita-cita untuk timur tanah tercinta. Luar biasa. Makan terasi jangan dikunyah. Terima kasih untuk waktunya. Luar biasa. Kota Kupang, kota kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Pantunnya mantap le. Mantap. Hitam, saya punya pantun juga Bang. Hitam sebiji kopi, entahlah tahu tanam di mana. Cakep. Hitam diriku ini, jangan kemana-mana. Harum baunya pohon cendana, wanginya sampai melintas gunung. Kami ini anak perantau, boleh dimarah jangan diusir. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.